Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami guys, Bloom Family. Oh ya, iya. Kayak keren dulu. Ini kita masih edisi jalan-jalan di Blitar. Sekarang kita ada di rumahnya Mas siapa? Bukan nih. Mas. Monggo. Perkenalkan, nama saya Fawaz Subiyamanullah. Kalau masnya namanya siapa? Gak usah mas, gak tanya. Lanjut. Nah, kita sini sama ini berondongnya Madam. Fuck you. Sama ini sama Mas Deva. Faruk ya, ini bagian perpitonan ya. Oke. Sini kita bisa lihat ya yang kelihatan lah di belakang kamera itu masih banyak, di sana masih banyak, di situ masih banyak. Nah, ini masnya concern di retik, Fokusnya di retik sama Molu, sebenarnya mau jalan ke Molu. Oh iya. Nah ini salah satunya nih. Ini banyak sekali. Oh banyak yang kosong maksudnya. Yang sini aja. Sini. Nah ini meskipun retik tapi masih pakai ini guys. Ya ini senjata paling ampuh buat ngecat maksudnya. Tetap meskipun dia kecil tetap safety lah. Karena safety. Ini WC apa CB? Ada yang WC, ada yang CB ya. Nah, ini masih penting juga. Jadi nggak buat Venom aja guys. Sini. Nah, sini kita mau ngobrol apa mas ngobrol? Masalah kandang dulu guys. Iya. Ini yang bikin saya penasaran dari tadi mas ya. Sini tuh suhunya dingin banget. Serius dingin. Biasanya kita ke kandang retik, kandang dari temen di Nganjuk, Omar Retil Nganjuk, sama Mas Deva ini tuh panasnya bukan main. Ini dingin guys, dan kebanyakan di situ direndam air. Itu mau bikin ular apa bikin baceman mas? Di suhu kayak gini aman ini juga ularnya? Aman mas, kalau yang penting kan sirkulasi yang penting sebenarnya. Ya. Tapi kalau suhu sementara ini masih aman-aman aja. Ini rata kandang kayu semua ya? Kandang kayu. Nah, itu di belakang ada yang pakai kontainer diisi air. Itu tujuannya buat apa? Itu buat jantan mas, kebetulan buat jantan yang masih birahi. Oh gitu? Iya. Berarti tujuannya buat naikin birahi. Naikin, tak kira buat nenangin malah didinginkan. Harus direndam berarti ya? Iya, harus direndam. Cuma teori dari saya aja sih sebenarnya, kalau direndam kayaknya lebih birahinya lebih stabil. Kalau di ya saya kan memang suhunya panas, tapi memang dari kecil kan dia sering dia memang kondisinya memang panas kayak gitu. Iya. Ya birahinya tetap sih. Cuma kalau di sini kelihatan ekstrim dinginnya soalnya. Iya, benar-benar dingin, mengerikan dingin. Iya, hampir sama-sama di Malang. Tapi pakai direndam lagi. Ya belum perlu dicoba juga sih. Iya. Ini memang jadi es batu. Ini dari lantai kita nginjek aja udah dingin guys ya. Iya. Dingin banget. Ini suhunya juga nggak panas. Meskipun ini di indoor di dalam rumah, ini masih ada angin. Kalau di Jombang kita berdiri gini, kondisi di dalam rumah ada kandang segede ini banyak lagi. Automotiar. Mati pasti. Nah ini kita ngobrol masalah mop mas. Oh iya. Ya. Sini tadi mopnya rata-rata pak? Sini mopnya rata-rata masih normal aja. Mau jalan ke mop masih butuh modal sedikit lah. Oh iya. Nanti madam berapa malam? Nanti saya teleponkan ya. Gampang. Ini mas, mau nanya sedikit masalah mop. Oh iya. Mop juga kan, ini yang sering dibicarakan kan banyak WC-an OGS di Blitar. OGS itu apa? Orange Ghost Strip. Iya. Ya benar ya. Itu benar. Nah ini kan semua tuh nyoroti sekarang berburunya di Blitar. Banyak OGS WC yang dari Blitar. Nah, ini kalau Masnya sedikit cerita gimana OGS itu kok bisa sampai di Blitar, terus
seinten apa menemukannya? Kok bisa banyak banget yang dia Iya. ngomongnya dari Blitar gitu. Pertama sih kalau OGS, yang saya dengar OGS itu malah bukan dari Blitar. Kebanyakan ada sih yang dari Sulawesi itu kalau nggak salah dikirim keluar, mintanya Phantom malah dikirim OGS. Ternyata OGS di Breding OGS ternyata. Soalnya kan visual Phantom sama OGS hampir mirip. Bersama. Terus yang kedua kalau di Blitar mulai 8 tahunan ini mulai rame OGS ditemukan. WC-an. Iya, WC-an. Kebanyakan WC-an dan kebanyakan itu nggak survive. Gitu ya. Iya, mungkin kebanyakan masalah pencernaan. Itu maksimal yang pernah di-keep, dipelihara sampai informasinya masalah OGS ini. Kalau yang WC-an belum ada yang sampai segede, mulai dari kecil sampai gede belum ada yang survive. Ada yang nemu gede tapi juga masalah makan, mogok akhirnya mati. Tapi dalam berapa tahun ini banyak berarti yang kebermunculan berarti? Iya, soalnya kan sekarang udah banyak yang main sosmed juga. Orang nemu ular juga langsung diposting kan sekarang. Oh, judulnya cuan guys. Iya, cuan. Kalau masih 2014-15 kan orang masih jarang pakai Facebook terus posting ular apalagi. Akhir tahun ini mulai ramai. Nah, kalau yang di belakang ini Mas, ini kan banyak yang lokalan Blitar sendiri. Iya. Nah, yang membedakan lokalan Blitar sama lokality yang lain itu apa Mas? Kalau kebanyakan lokalan sini kepala kuning. Kepala kuning. Ya, kepala kuning yellowhead. Terus sama motif atasnya itu lebih bunder-bunder, kayak motley. Oh gitu. Iya, kayak motley. Terus dari motif leher sini juga beda. Kebanyakan hampir sama kalau lokalan sini. Oh gitu. Iya. Nanti kita kasih tahu contoh normalan versi Blitar. Iya. Ini nanya Mas. Oh iya. Tadi kan Bapak berdua ini sudah menanya tentang morph. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya tentang latar belakang nih. Kenapa kok memilih retik sebagai hewan peliharaan? Kalau yang pertama, saya suka yang gede. Gede panjang. Ya, gede panjang. Kan kalau ke reptil pasti menjurusnya ke piton, gede panjang. Melanistik enggak? Melanistik. Dua ya dua. Haus lagi disebut. Gede panjang. Dia itu kayak kalau retik itu kayak ada sensasinya sih. Lihat mukanya aja udah kayak galak gitu. Tadi di situ ada Ya. yang 21 itu kayaknya Pak. Iya, Iya, dua. Ada satu hamil kayaknya. lagi hamil. Wes. Nanti Ada lagi. Sejauh ini udah berapa anakan yang di breeding? Kalau kebetulan saya ke dunia breeding masih 2 tahun. Jadi saya masih 2 kali breeding lah. 2 tahunan ini. Masih 2 jalan kali 2 tahun. tetesan. Kalau tetesan mungkin udah 4 kalian. Masih 4 kali, masih tahap belajar sih Iya, sebenarnya. masuk. Kita soalnya juga belajar retik juga. Nah, ini buat kalian kita duduknya kan dingin. Ini ada isinya ini, guys. Ini Ada. gede ini. Dia ini posisi hamil ya? Posisi hamil. Nah, perkiraan dia hamilnya berapa lama? Kalau hamil 3 bulan. 3 bulan. Hamil 3 bulan, nanti dia nelur, kita inkubasi 3 bulan. Jadi total 6 bulan. 6 bulan. Enak. Termasuk cepat, guys. Iya. Kalau yang lama ya itu yang kayak punyanya si Madam. Biawak. 6 bulan. Biawak lebih lama. 6 bulan. 9 bulan. 6 bulan. Nangis 1 tahun nungguin. Belum juga itu kalau kebanyakan teman-teman kan telur setelah dia netas dipindah. Nah, masalah di inkubasinya Benar. pasti kebanyakan. Kalau di sini sendiri, kalau kita kan pernah coba-coba pasti alas pakai vermi. Iya, benar. Ada juga di teman di Gresik itu pakai pasir, Ya. pasir ayaan. Saya lebih juga. unik lagi sih, Mas.
Udah, jangan, biar dia yang sebut dia. Dia suka kalau inkubasi itu. Pakai apa mas? Udah kembali lagi pakai apa? Saya pakai pembalut. Oh iya, madam jangan minta. Oke. Punya saya bersayap. Itu gimana? Prosesnya pakai pembalut itu gimana? Kalau pembalut itu ya, saya taruh di Tupperware, terus saya semprot dikit. Yang penting lembab, terus di dalam inkubasi ada air. Oh gitu aja Ya, sama heater. Oh pakai heater juga. Iya, Soalnya soalnya- cuma gitu aja ditaruh. Cuma gitu aja. Ya udah 4 kali juga jadi. Jadi gitu. Nah ini telur kalau kondisi lembab kayak gitu biasanya kan jamur. Bener. Itu gimana? Maksudnya penanganannya gimana ketika dia keluar jamur sama presentasi dia bisa netes pas berjamur itu? Kalau udah jamur ya, tuh ada gimana ya? Kayak udah riwayat bakal mati sih menurut saya. Tapi kalau cara penangannya ya dipindah lain tempat biar nggak nular ke telur yang lain. Ah kemarin kalau di biawak kan gini, dia telur ada jamur. Iya. Biasanya kalau nggak diamplas dikikir, Iya. set, terus baru kasih tisu, dilem. Iya. Dibersihin dulu sih. Iya. Ya, pakai isolasi pun bisa sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu cuman kemarin ada juga ya namanya telur kita nggak bisa Iya. tahu juga. Kemarin ada kasus telur itu benar-benar sampai full dia penuh ini jamur, hitam tebel juga pasti nggak jadi. Iya. Nah sama yang punya dikasihkan sama tetangganya antara itu si telur dari kura-kura sama ular, ternyata disimpan sama temennya itu, akhirnya jadi salah satunya yang jadi telur itu saya yang di Surabaya. Oh. Itu jadi terus teman-teman di Jombang ada juga dikira nggak jadi telur dari retik. Iya. Disimpan akhirnya jadi juga padahal itu kondisi penuh jamur. Tapi kalau saya itu nggak berani gambling sih, kalau udah jamuran ya udah dipisahin aja. Ketimbang nyebar ke telur yang lain, saya nggak berani gambling. Sementara ya pakai itu, kita pisahin, kita bersihin, udah. Nah ini Pak, kalau ini kan ada spray, ini buat apa? Juga Iya. buat spray juga? Buat spray. Untuk kadang kan kandang butuh steril Selamat. juga kan. Iya. Iya. Terus apalagi kita juga banyak WC-an, juga nggak tahu dari alam. Ini air biasa apa? Ada antiseptiknya? Ada antiseptik. Oh kirain air Campuran. biasa. Ada air sabun juga. Ini soalnya sedikit, buat saya sedikit aneh guys. Masalahnya ini buat retik, dia butuh panas tapi di sini dingin. Dingin, direndam lagi, kira ini tadi buat nyemprot lagi. Wah, kalau di rumah auto pilek kalau udah kena gini. Nah, kalau di kita retik besian ini kebanyakan yang ada di sini, yang di belakang itu, Iya. itu rata-rata rabi. Rata-rata enggak. Pilek-pilek, Kalau pilek enggak. Yang kebanyakan itu kutu. oh kutu. Kebanyakan kutu. Nah itu teman-teman mungkin ada yang belum tahu, di ular itu juga bisa diserang kutu ya. Iya, kutu. Kutunya kalau nggak salah juga ada banyak juga. Ada banyak, enggak cuma satu. Salah satunya apa Pak? Enggak apa namanya. Yang gede itu Pink. Iya, caplak. Iya. Caplak. Ya kayak uang dolar itu Iya, gede. Dia kepalanya juga gede. Itu juga hasil CB-an, cuma kok kena caplak mungkin juga ketularan sama yang WC. Mungkin. Nah kalau yang kecil-kecil itu kan juga ada. Ada. Nah itu biasanya kalau di retik sembunyinya di mulut-mulut, di mata, Iya. Oh iya, yang sisi. kecil-kecil. Iya. Nah itu kalau di sini buat ngilangin si kutu ini gimana? Kalau yang si kutu yang kecil-kecil itu Iya. kita rendam. Rendam air biasa. Nah, sering rendam aja udah bersih. Tapi kalau caplak kita ambilin satu-satu. Iya ditarik berarti ya. Iya. Oke, nah untuk di sini Pak, ini segini banyak, ini makanannya apa? Kalau makanan kita jadwal sih. Kebanyakan ayam sama marmut. Untuk betina kita ambil jadwal 2 minggu sekali. Untuk betina seminggu sekali, tapi untuk jantan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berapa ayam yang masuk? Apa? Berapa ayam yang masuk? Kalau ukuran 3 meter mungkin ayam 2 kiloan masuk 3 sampai 4.
Iya. Kebetulan kan sini daerah kandang ayam. Ya, Kandang ayam jadi kita pakan juga nggak terlalu terjangkau. terlalu mahal. Kalau dijual susah. Cari Susah. makannya. Sama ini mas, pernah nggak sih? Ini kan banyak nih Iya. jemur di luar. Kalau jemur nggak pernah. Handle pun kita handle waktu pas bersihin kandang aja. Kalau shading, biarin di tempat shading atau Iya. gimana? Kan biasanya habis setting langsung cook. Nah dari itu kita kita bersihkan. Nah, kalau yang segede gini, ini makannya tetap kalau jantan 2 minggu sekali, betina seminggu sekali. tikus apa ayam? Kita pakai tikus. Ayam. Tikus. Kadang kalau yang gede-gede ini kita pakai babi. Hah? Iya, bisa sih pakai babi. Di sini kan juga banyak. Ternak babi. Oh, Makananku tuh. sini ini untuk sekarang ini udah ada berapa yang hamil? Kalau Kayaknya yang udah banyak ini. Kalau di list tadi sekitar ada 8 indukan yang sedang hamil. Ngeri guys, itu kalau panen dia makan enak semua ini. Nah, buat teman-teman ini mobnya apa ini? Mungkin Mas Indra juga belum tahu. Iya. Ini. Itu tiger. Harley Quinn. Sotoy. Harley Quinn dari Malang. Oh, dari Malang. Iya, sembilan Malang, Mas siapa itu? Dave Halim. Evalin. Iya. Kalau yang ini, Ini Palupu. oh Palopo. Ini kayak yang di Gimana? sana loh. Phantom Sunfire. Ini kan kemarin keluar perdebatan juga masalah retik tuh dijemur nggak, Iya. ini nggak, iya toh. Padahal juga kalau memang sirkulasinya cukup kayak gini kan aman-aman aja. aja sih. Tapi kalau jemur itu juga perlu sebenarnya cuma ngilangin bakteri dari tubuh ular tersebut kan juga bisa sinar matahari itu. Iya ya. Tapi nggak terlalu intens, ya sebulan sekali juga bisa. Sama berarti. Iya. Enggak pernah dijemur. Oh, jadi Rumah juga nggak pernah semua. Tapi kita kalau punya retik. udah banyak segini kan mau jemur juga. Iya. Minimal ya jadi WC depan rumah lah. Lepas. Oh ini mau nanya tadi yang sekelas tadi kan pernah ngobrol Iya, yang antara Harley Quinn sama jaguar. Jaguar. Nah kemarin juga waktu di postingan banyak yang perdebatan perbedaan antara Harley Quinn sama Jaguar. Jaguar. Itu kalau orang awam ngomongnya ya kayak ini tadi Tiger Jaguar lah, Nah. minimal Tiger atau maksimal Tiger Jaguar. Kan Harley Quinn ini baru-baru ini. Iya. Sebenarnya secara visual emang beda sih. Tapi ada yang nyebut Jaguar sama Harley Quinn ini sama. Tapi sebenarnya beda. Dari WC-an pun F0-nya juga beda. Jaguar sama Harley Quinn. Tapi itu kan kalau sekilas yang membedakan untuk di F2-nya. Kalau yang membedakan, saya tetap patokan nih motif samping ini. Oh yang lebih itu ya. Iya, motif samping. Sama kalau Jaguar kan lebih kayak rosette-nya kayak mutus motif sampingnya. Ada kayak garis. Iya garis. Kalau si Elegant ini lebih bersih berarti. Iya, lebih bersih. Kadang malah kalau yang lebih gede agak ke abu-abuan. Ya, ini kemarin kita pernah nongol yang gede kayaknya, Iya. yang kemarin di Tulungagung itu. Kandang di sana. Gede. Mas Di Azer. sana. Iya, itu ada gede banget itu. Harley Platy kalau nggak salah. Iya. Ada yang ditanyakan lagi. Ya penanganan itu tadi sama pengen tahu juga sih masalah untuk kan ini udaranya di sini dingin. Iya. Biasanya setting kalau untuk penetasan suhu berapa Mas? Suhu normal. 32 29 30. 3 bulan. Waktunya juga sama 30 apa 3 bulan. Sama berarti ya. Sama. Kadang malah 28 pun udah ada yang nyobek. Dengan suhu yang itu ya. Iya, pakai suhu normal sih. Nah, kalau ini mau nanya lagi lupa. Mumpung inget telur kalau panasnya biasanya bisa diatur dari suhu nanti jadi jantan betina Oh, apa iya, mopnya motifnya beda. itu gimana? Kalau saya belum main ke suhu sih. Suhu
inkubasi, tapi kebanyakan kan udah banyak sekarang retik acak-acak katanya main suhu. Saya juga belum membuktikan main suhu gitu, juga belum pernah. Mungkin kita nyoba nanti retik normalan kita pakai suhu rendah sama suhu tinggi. Kalau retik kita kawin, Iya. kalau itu berapa lama kira-kira? Ngelok yang terakhir kita mantau kemarin platinum ngelok jam 1 sampai jam 5 sore bisa. Seharian full atau Setengah beberapa minggu bisa kawin beberapa kali? Seminggu bisa kawin 3 kali, bisa lebih. Kita kan platinum ini kita gangbang 3 jantan. 3 jantan berarti perkiraan ya 9 kali kawin. Itu ya. Itu juga melalui proses dipisah juga. Dipisah. Kita 2 hari pisah, 2 hari gandeng. Biar ada rasa kangen. Iya. Guys ya. Nah, ini kan ditulisi positif. Nah, Iya, positif. untuk menentukan positifnya itu. Ada 2 cara sebenarnya. Kita bawa ke dokter, kita cek USG. USG, ya. Yang terus kedua dari umur paling hamil 2 bulan itu udah kelihatan kayak mental-mental gitu. Jendolan di perutnya. Iya, udah kelihatan. Kan sebentar lagi juga mau telur itu udah kelihatan. Sama diangkat gini, mulai tengah sampai bawah udah kayak bawa telur kelihatan. Kalau udah hamil gitu galak nggak indukannya biasanya? Lebih defensif apa gimana? Kebanyakan lebih defense sih, tapi sementara ini jarang banget yang sampai gigit. Yang kayak di videonya Jai gitu kan kebanyakan defense kanan semua. Emang di sana mungkin jarang di handle juga indukan. Tapi sini juga jarang sih. Wis tak kurang ya. Sudah? Sudah 22 menit. Wow iya suwe. Pak Cindo. Tak selesai yo. Oke, kita jalan-jalan ke Blitar, kayaknya cukup sekian. Ini kita mau cus balik kandang lagi, cek hewan di sana lagi guys. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kita. Pantengin terus channel kita, ikutin video kita, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.